lihat-lihat apa Kiki? Ini lagi lihat cicilan. Lihat apa? Insya Allah lagi mau lahir. Iya. Makanya kau habis photoshoot maternity. Betul, kemarin. Iya. Maksudnya bagus loh kamu pakai baju putih-putih itu sama Airi. Iya, bagus Hari juga kan? ganteng. Photoshoot pakai peniti itu namanya. Bukan dong. Peniti, bukan. Foto sama buat baby itu yang sebelum lahiran. Iya. Sekarang aku lagi nyari yang buat ini newborn. Newborn. Bisa nggak? Newborn. Apa itu newborn? New itu kan baru. Iya. Bon apa? Bon tuh orang utang di warung. Ngebon. Asoy. Asoy. Nih, aku tuh pengen banget FOMO soalnya pengen foto-foto baby aku kayak gini nih. Coba lihat. Mau lihat mana? Tuh. Wow. Tuh. lihat. Lagi-lagi tuh. Gitu lucu. Apa itu ulet bulu? Ya pokoknya Ya ampun lucu amat. Kok gemes sih? Kantong. ini kantong kresek. banget ya. Tadi kayak manggis ya. Kayak mah. Kayak manggis gitu. Lucu Oh banget iya sih. lucu tuh Ki, lucu Ki. Gemes ih. Iya, Tapi kalau kakak zaman dulu tuh gitu nggak sih? Iya, betul. Ada nggak? Kan Aisyah tuh lahirnya 2012 ya. Iya. Pada zaman itu sebenarnya sih udah mulai ngetren Udah juga ada. sih. Aha. Cuma nggak seheboh sekarang. Dan kebetulan kan ya mantan suami kan dulu kan emang fotografer. Iya. Jadi dari mulai di aku lahiran juga proses lahiran Dipoto. itu udah dia mengabadikan semua. Wah, semua momen gak ada yang lewat kayaknya. Lewat. Semua momen diabadikan. Kenapa dia bisa lupa sama momen Itu dia. Gue udah tahu nar Udah arahnya. tahu arahnya Udah tahu. banget nih. Gua tahu nih, si mulut lancip emang ke situ ya. Lama lu ya. Itu udah. Karena aku belum dapat nomor mantan suaminya Kak Denada. Ya. Jadi aku callingan sama orang lain dulu. Eh, Oke, nggak boleh deh, apa-apa. boleh. Kamu udah Udah apa, Bek? Udah ada kamar Garet. Kamar Tapi dia Garet. mau datang ke sini. Udah datang ke sini. Iya, dia Itu untuk foto yang newborn itu. betul. Oh, ini. Kan, Ada tuh. iya. Iya. Kan ada di Keluar. kan, masuk. Masuk kali. Dengan Datang kamar yuk. Garet ya? Ada. Selamat datang ke Margaret. Halo, Kak Margaret. Yes. Ini perlengkapannya berarti ya? Kamar Garet sini. Duduk, duduk, duduk. Ayo, ayo, pasti Dia bener taruh sini. mana aja? Nih, aku udah bawa ahli fotografer newborn. Duduk aja dulu yuk. Kayaknya Oh, duduk Garet, dulu. sambil duduk aja, Kiki. duduk aja. Gigi udah apa sana Saya mau tanya ke pemirsa, kira-kira Kiki kalau Tebak. Yang mana yang Gigi? mana yang ini? Coba, ayo, pasti Ya, bingung kan? apa yang ini? Gede banget ya? Gede banget ya. Iya, biasanya bawa dua aku kak. Bisa bawa dua. Itu isinya apa aja? Jadi ada props foto, tools yang bisa kita bawa tuh pasti ada lighting, terus bantal-bantal buat posisiin baby, Oke. terus ada tiang lampu, umbrella, terus perkakas kebersihan dari masker, tisu, suture, terus props lucu-lucunya. Dia semuanya bawa sendiri. Bawa sendiri semuanya. Jadi nanti Kak Kiki terima beres. Oh, nah kira-kira nih kalau misalnya buat bayi aku, preferensi yang cocok apa temanya misalnya? Iya. Selain perang sipil ya. apa? Masa perang sipil? Enggak dong. Udah baby, berat banget temanya. Berat ya temanya berat. Berat ya. Baju loreng nanti. Loreng takutnya kan. Gak boleh ada Sarah, gak boleh. Gak boleh ada Sarah, gak boleh. boleh. Gak boleh. Kalau Kak Kiki tuh kan gemoy. Ya. Dengerin, aku gemoy. Gemoy. Ntar anak aku pakai baju Pak Prabowo. Nah gini dong gayanya nanti. Gini. Teng, tereng, teng, teng. Aku kan gemoy. Tapi kan Gemoy. kayaknya babynya dibundel jadi kayak telur gitu. Bisa emang. Bisa. Ada nggak kak peralatannya? Boleh nggak sih kita lihat? Ada. Lihat yuk. Yuk kita Ayo, buka ya, boleh? Boleh. Ini kakak Boleh. silakan kakak. Kita bongkar Sambil lihat. pasang dulu ya. Bongkar pasang dulu deh kita Ini lihat kamera deh. aku taruh di mana? Foto sini aja nggak apa-apa. Ah, bentar. Hilang kan? Izin. Nggak tahu. Ini udah aman. Ah, Oh, sambil ngobrol aja. ternyata banyak ini propertinya ya. Berarti Banyak. bisa request, saya mau buah-buahan, mau Boleh. makanan gitu, bisa? Itu diapain? Sekarang Jadi kita ada- sampai di ada- Salah Bintana. Gak ada, bukan. Bukan piknik. Bukan piknik. Buat foto. foto bayi. Ini buat baby. Buat baby ini. Harus steril. Harus steril ini tahu. Kak Margaret tanya, Steril. itu katanya ada rentang waktu untuk foto bayi. Jadi Iya. harus maksimal cuma bisa sampai usia berapa? Nah sebenarnya idealnya kalau baby lahirnya itu di usia normal gitu ya, 30 sampai 40 minggu, kita tuh fotonya di 2 minggu pertama. Oh, Sampai dengan 1 bulan. Kalau lewat dari Seperti sebulan? itu.
Kalau dari sebelah sebenarnya tetap bisa foto. Tapi ciri khas newborn itu udah nggak terlalu kelihatan. Jadi kalau newborn itu kan baru lahir kan dia belum terlalu gempal. Iya. Jadi masih kelihatan kayak keriputnya, ciri khas wajahnya. Itu yang sebenarnya pengen kita capture di sesi foto newborn. karena katanya muka bayi suka masih berubah-berubah ya nanti. Iya, tapi kalau udah kelewatan tuh kayak udah sesi foto selanjutnya. Bahkan nih katanya ya, ini juga informasi yang aku juga baru tahu nih. Bener nggak sih Kak Margaret? Untuk photoshoot baby newborn itu wajib ada license-nya, jadi nggak bisa sembarangan fotografer. Nah, betul. Jadi sebenarnya license itu lebih ke training gitu. Udah pernah belajar dulu, punya pengalaman, terus jam terbangnya sebaiknya udah lebih tinggi gitu Kak. Jadi kan orang tua juga tenang kan, baby itu di-handle tuh dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang nggak cuma asal-asalan gitu ya. Karena Tekniknya make-upnya udah juga nggak boleh benar. salah kan. Iya. Ada step by step detailnya gitu. Ya udah kita praktek foto, sekarang babinya kamu ya. Babi. Ceritanya ada babynya sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Tuh anaknya. Baru pulang berkebun. Masa bawa bayi? Boleh makan Berkebun ya. bawa anak. Terima kasih. Agak berat ya. Satu lagi, satu Aku lagi, pindah Bang. ke sini ya. Boleh. Ada satu lagi. Kita coba praktek fotonya ya. Oke, jadi ada dua nih. Satu-satu ya. Aduh. Nah, ini kita buka ini dulu ya. Oh ini Red carpet. bener-bener cara dari awalnya ya kalau Kak Margaret menyusun. Jadi biasanya tuh kalau sampai di rumah klien, aku Terima kasih setting udah dulu datang di Selamatan. Selamat ya. Selamatan nggak? bunga-bunga. Bunga-bunga ada. Bunga-bunga. Itu ada pot aja semuanya kemari. Biar rame. Ini dia. Nah, ini kesek-kesek nggak apa-apa ya? Gak Ini apa-apa. bayinya berarti harus dalam keadaan tidur atau boleh pas bangun? Sebaiknya kalau mau pose-pose cantik ini dalam keadaan tidur. Posisi gue nggak rewel ya. Soalnya Aku kalau nangis. bangun itu Kalau kebangun takutnya kameranya diambil sama dia. Aneh ya. Asoy. agak cepat ya perkembangannya ya. Tapi ada nggak sih kayak request orang tua yang paling kayak Ribet. ribet atau aneh banget sih kok bisa request permintaannya. pengen difoto kayak Iya. begitu babynya gitu ada nggak? Ada sih. Apa pengen apa temanya? dia? Apa ya temanya ya? Misalnya pengen tema pekerjaan orang tuanya, Profesi. profesi atau Orang tuanya mungkin- pengusaha kapal tongkang misalnya. Kayaknya gimana tuh? Taruh di kapal. Gigi yang repot itu bisa nggak? Di laut. Diambil temanya profesinya profesi bapaknya. Iya. Bapaknya kerja apa? Dan sekarang belum kerja. Nganggur. Kalau dulu kan Orang. bayi-bayinya kayak gini kan, foto paling cuma kalau di terpal dong ditelanjangin kan. Kalau dulu gitu kan. Bener. Kan diterpal Oh, diterpal. Karpet. Karena emping anak lu. Dijemur. Dulu kan gitu ya. Kak, tapi mastiin bayinya ini aman, maksudnya berarti kakak nyusun dulu perlengkapan baru bayi ditaruhnya paling belakang. Betul, Iya. terakhir. Jadi udah semuanya settle, baby semua kebutuhan udah terpenuhin. Udah nggak lapar, udah nggak kedinginan, nggak kepanasan. Udah ganti pampers, semuanya baru kita posisiin Baru kita posisi. pelan-pelan. Pelan-pelan ya, Kak. Pokoknya slow motion gitu. Tapi kan bayi Kita ya. masukin. Kalau dia nangis, keluarin lagi. Oh, dia emang sesabar itu ya, range harganya. Range harga. Kita Kenapa, ayo? pakai per Kenapa? tema atau karena kan aku bentar lagi kan. Tapi harus jalan ya. Alah kamu nanya-nanya harga. Kita juga endorse. Udah banyak yang nawarin. Udah banyak kan fotografer. Rezeki ya, nanti. Oh. Kalau best seller kita paketnya tuh antara 8 sampai 10 juta. 8 juta, 10 juta. Malamat. Usaha orang. Enggak, maksudnya ini kan bicara aku ibu-ibu yang ada di Temanya rumah. mahal. Oh, iya, Ini iya, kan- iya. Iya kan ibu gitu kan malamat gitu. First responnya gitu ya. Ada habis promo ya. kok Kak kita nanti. Nah, Ada promo. Ada. 2 juta deh all in. Oh iya iya. 2 juta. Iya. Tadi sekarang sama fotonya 2 juta anak bapak di mangkok. Ayam. Di mangkok ayam. Enggak apa-apa. Jadi sebuah tema. Kan ibunya suka makan. Fitnya. Tapi sebelahnya kan sambal sama sumpit. Ah, bapak. Mau 2 juta loh. Nih. Kita coba foto yuk. Coba foto mau nggak? Coba, ayo. Ayo boleh foto. Kita foto rame-rame di sini. Bukan. Bayinya dong. Kirain kayak mau dari sini satu aja dulu foto ya. katanya. Satu ya Kak Margaret ya. Satu dulu ya. Ya, coba ya. Kameraku di mana ya? Ini aku pinggirin dulu ya. Oke. Ayo, awas hati-hati kamu. Jadi ini kan ceritanya babynya udah pose nih. Biasanya ada yang jagain di sebelahnya. Oke. Jadi nggak foto sendirian. Oke. Oh takut nanti dia tiba-tiba lewat gitu ya. Terus cari angle-nya udah pas baru kita foto beberapa angle.
Jadi nanti Kak Kiki punya banyak pilihan. Angle-nya angle Karamo ya Pak Angle? Enjoy itu enjoy. Kak Margaret, aku mau nanya dong. Boleh Ya, dong boleh sambil-sambil. Pernah nggak ada orang tua yang dia pengen banget tapi secara keuangan nggak bisa bayar langsung? Ada yang nyicil nggak? Kecil nggak? Kan secara 8 Jadi juta. fotonya alis doang gitu. Bayarnya. Terus Ada berbagai metode pembayaran. Jadi Iya. mau tunai langsung bisa. Bisa. Debit, kredit bisa gitu. Jadi biasanya kita buatin opsi pembayaran yang bisa dicicil sampai dengan 12 bulan dan seterusnya. Gitu. Serius? Bisa. Serius bisa. Wow. Udah menjadi lifestyle ya. Tahun ya. Anak sampai setahun belum lunas foto. habis itu nyicil foto setahun lagi. Tahun lagi, oh gitu. Tiap tahun bisa. Coba kalian lihat Kak hasil fotonya Boleh Kak. dong lihat hasil Bagus fotonya. banget sumpah demi Allah. Ya ampun. Ih, lucu, gemas. Ini foto yang tadi. Lucu banget ya. Kok bagus? Alvaro lucu banget Alvaro. Namanya Alvaro. Alvaro. Kak makasih ya Kak Margaret. Sukses terus. Tapi Margaret tapi OTW. Oh darah, kemana kau pergi melangkah Juwita? Tahukah OTW. Tadi kita udah lihat foto-foto baby. Baby. Nah, sekarang kita mau lihat foto masa kecilnya Kak Denada. Yang sudah terlahir sebagai orang kaya. Orang kaya dari kecil. Dari kecil. Dari lahir. Ada nih foto-fotonya Kita nih. bandingkan dengan foto-foto kita waktu kecil di rumah ya. Ini dia ada foto-fotonya nih. Ini dia. Hitam putih tapi studio kerajaan. Studio ini fix. Itu berarti Tante Emilia Contessa. Mama aku, terus itu Iya. adek aku. Dulu kan kita modelnya senangnya foto-foto Wah. gitu. Stop. Di situ. Udah pasti kaya ini karena ada kursi jatinya nih, kursi jati. Tahu nggak? Biasanya kalau kita foto kayak gini, itu kursi-kursi cuma 5. Dia pelaminan doang. Oh iya. Di kawinan doang kita baru bisa aku rasain. Aku pernah foto kecil begitu di pelaminan, bawahnya pandan semua. Ya. Wah, itu. Tuh lihat. Kalau taman kan biasanya ada pandan. Itu juga jatinya jati asli bukan Lihat, jati warna. bukan gitu. daerah dong. Ya, udah bukan Bekasi jati kali. Jadi Asia. Jati negara. Nah, ini apa? Ini apa kakak? Itu aku sama mama aku. Di belakangnya itu ada botol-botol berkerat-kerat, itu botol Ah, apa udah, itu? udah. Oh Botol iya, bener. limun, botol limun. Ya buat di rumah, biasa nyetok lah di rumah buat tamu. Fix orang kaya. Buat di rumah nyetok. Ngetok, Bos. Buat tamu. Mampu beli 1 kerat. Kalau kita belinya satu biji di warung. Iya. Itu juga ngumpulin Kan dulu. dia satu botol di warung. Kalau itu nyetok untuk acara keluarga emang setiap hari bisa minum itu. Satu Nah, kerat. kita minum itu kan kalau lagi ada event aja. Relate ya, relate. Event aja. Ada lagi. Ada lagi? Ada lagi. Nah, udah. Ini apa ini? Fix Itu dari dulu. sama adek aku tuh di rumah. Itu di rumah? Di rumah. Fix kamu kaya karena itu ada tangga di rumah. Betul. Berarti tingkat. Rumahnya tingkat. Orang kaya. Dan tangganya tangga ubin, tangga keramik. Tangga keramik itu. Bukan tangga triplek kita yang goyang. Bukan. Kalau rumah kita kan kita masuk, Nah, yaitu ruang tamu, yaitu dapur, yaitu Iya. kasur, Keluarga. yaitu tempat naruh motor, yaitu. iya. Paling ada tangga semuanya. Tangganya buat ke gendeng. Tangganya yang muter dari besi. Iya. Buset. Ke atas. Karena Dada nggak pernah kayak aku. Kenapa? Tidur pas mulet, Set. bentuk standar 2. Tidur sama motor. Iya. Kan udah dari kecil dari SD ya. Masya Allah ke sekolah aja udah pakai supir sama. Iya, Iya, Kak. sama driver sendiri, ada mobil sendiri. Wih. Jadi papa dulu ngasih kalau kita kayak aku sama adek aku. Padahal kita sekolahnya sama tuh, satu sekolah. Tapi adek aku mobilnya sendiri, supirnya sendiri. Aku mobilnya sendiri, supirnya sendiri. Padahal mah satu sekolah. Satu Iya, sekolah. bareng sebenarnya ya. Iya bisa bareng juga Tapi sebenarnya. kan karena mobil banyak biar kagak kepake gimana? Iya. Orang kaya. Satu sekolah yang sama mobilnya beda-beda. Kalau aku sekolah dulu di rumah dibeliin sepeda buat ngirit ongkos. Oh, jadi iya. ini sepeda kakak. Alhamdulillah sampai rumah belakang basah dong. Becek. Keringetan, keringetan gitu. Kita berkecipruk ituan ya karena Iya. cipratan air. Tapi ya, biasanya ciri-ciri orang kaya pernah keluar negeri. Betul, benar. Nah, Kak Denada keluar negeri di umur berapa dan kemana?
Udah lupa, udah kecil banget dari Kecil banget ke luar negeri. Kecil banget. Wow. diajak sama mama, sama papa dulu ke luar negeri. Ke negara mana pertama? Sering banget. Kalau pertama udah nggak inget Ki. Pokoknya dari mulai yang di Asia kayak Bangkok gitu-gitu mah udah dari mulai masih TK juga udah Wih. pernah. Tapi yang paling jauh waktu itu aku SD pernah ke Amerika sendiri. Yang agak bolak-balik dulu ke Amerika. Bolak-balik Sendiri. Biasanya kita bolak-balik ke Bekasi ya. Ini real kaya. Sendiri saya. Tapi kadang ada Bolak-balik ya. ada Bekasi. negara ini nggak? Negara TikTok yang gitu kan. pulang pergi. Iya. Ada yang pernah dibosenin nggak? Maksudnya saking sering datangin, bosen gitu kayak, aduh bosen deh Ke situ aku lagi, ke apa situ gitu. lagi. Dulu waktu kecil karena sering banget ke Amerika. Bosan. Ya terus kayak pernah kalau ke Amerika tuh udah kayak nggak excited lagi kayak ya ke situ lagi gitu. Ke Amerika ke situ lagi bang katanya bang. Kalau kita mah bosan ke Pondok Ranji biasanya. Kampung Dua. Rawa belum, rawa belum. Belum, Bos. Emang ke Amerika sampai bolak-balik tuh ngapain? Sekolah? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan-jalan doang. Jalan-jalan doang, iya. Lah Anwar jalan-jalannya di Batu Rematik kan. Bolak-balik. Sakit. Iya. Terapi biar kakinya Terapi. pegel. Tapi batu kolar kan. Batu Kalau rematik. Kade Dada, Iya. Kade Dada, ini mah bener-bener kehidupan ya. Iya. Emang aneh tapi nyata ya. Kade Nada jalan-jalan ke Amerika itu kejadian nyata. Ya. Ya. Kita jalan-jalan ke Amerika cuma pantun, jalan-jalan ke Amerika. Bener Kalau lagi. kita mah jalan-jalan ke Amerika cuma karena cakep doang. Bener. Jalan-jalan ke Amerika. Cakep. Cakep gitu aja mah. Kadang-kadang pernah dipalak gak di sekolah? Nggak pernah. Ya mana ada dia mah orang kaya semua. Ada kiri. Orangnya sekolah kaya pasti. Iya berarti nggak ada yang malak-malak, semuanya kaya juga kan buat muridnya. Malah ngasih kali ya. Kalau aku tuh ya, dulu ngelihat temen aku yang rada punya rezeki dikit sama Iya, orang iya. kaya, itu lihat dari ketika kita istirahat. Oke. Iya. Istirahat di kantin dia nggak jajan, tapi buka bekal. Iya. Iya. Pokoknya kalau udah ada sosis sama nugget, Orang dia kaya. kaya. Iya. Kaya. Bener. Kalau aku kan cuman bihun aja. Sama mie ya. Gorengannya minta. Jadi penuh. Minta penuh. Tinggal minta sambal doang. Alhamdulillah. Yang penting friendly, yang penting friendly. Yang penting friendly kita gitu. Nggak, Kita nungguin gorengan yang nggak kemakan buat aku minta. Kalau dilabrak pernah nggak? Sering kalau itu. Nah, gara-gara apa tuh? Dari SD udah pernah kalau Gencet. dulu digencet. Iya. Kenapa penyebabnya sampai Ya dilabrak? karena kan dulu ketahuan nih anaknya Emilia Contessa anaknya artis gitu kan. Jadi kalau udah masuk anak artis pasti terus langsung jadi inceran deh tuh mau dikerjain. Apalagi Andrea kan cantik. Iya. Pasti udah kelas 1 so cantik lo ya gitu. Biasanya istirahat didatangin sama kakak kelasnya biasanya. Iya. Udah cantik, badannya bagus, nabrak kayak ojek. Terus suka marah nggak kalau kayak gitu, Mama? Ngadu. Oh ngadu-ngadu pasti pulang-pulang Enggak dadak. berani. Soalnya biasa kalau dulu ngadu sama mama makin dimaki lagi sama mama. Kenapa lu nggak lawan? Gitu. Pernah waktu itu kejadian sekali nih lagi digencet. Gue tuh biasanya pulang tuh naik Metro Mini biasanya pulang. Kalau pas lagi tinggal sama nyokap, karena kan pengen ikut-ikutan sama teman-teman. Masa mau naik mobil gitu kan nggak seru banget kayak nggak asik gitu. Sementara temen geng gue semuanya pada naiknya Metro Mini, jadi ngikut. Udah mah nggak usah dijemput dah malu gitu kan. Nah ternyata hari itu tuh nyokap jemput. Pas nyokap jemput itu gue keluar dari sekolah itu gue udah ditungguin sama kakak kelas gue. Semuanya pada mau ngejat gue. Itu SD apa SMP? SMP. Mereka udah pada berbaris gitu tuh pada Gaya gini. depan. Oh ini nih yang anaknya artis nih. Ngocol banget sih lo. Gitu kan dulu bahasanya. Terus So cakep lo gini-gini gitu. itu gue diem aja karena gue lihat di situ ada anak taekwondo cewek satu. Gue takut. Gue takut. Banyak. Terus di situ ada anak taekwondo. Gue takut. Gue diem. Aduh udah gue jalan aja. Pas gue liat, aduh ada mak gue tuh. Terus mak gue tuh ngeliatin rupanya. Iya dari mobil. Iya, gue masuklah ke dalam mobil kan. Begitu gue masuk tuh nyokap gue gini, kenapa barusan? Gitu. Terus gue bilang, enggak biasa itu kakak kelas. Diapain emang barusan sama kakak kelas? Enggak, cuma kayak ditanyain doang, lo ini anaknya artis. Terus lo ngomong apa? Ya diem aja gini. Terus dia diem gini, dia ngeliat gue. Ayam. Lo turun sekarang. Terus kan mereka kayak udah jalan gitu ke arah toko di depan, warung depan gitu. Lo samperin tuh dia tunjuk yang paling gede, yaitu anak taekwondo. Iya, iya, iya. Dan dia katanya masih begini ya? Udah siap. Udah standby. Saya kira,
tahu dia anak taekwondonya banget kan. Dia udah begini aja. Kali dong. Bisa. Wah, anak taekwondo. Kebayang banget. Enggak gitu. banget ya? Enggak gitu, Kak? Gitu ya. Enggak. Enggak. Dia posisinya Dia duduk doang dia. biasa aja. Gak Kirain ya. Ini mulu. Enggak ada dong. Ya udah terus gitu terus samperin tuh yang itu tuh dia bilang gitu. Lu samperin itu kamu tanya sama dia. Gua yang namanya Dada anaknya artis. Mau apa nanya-nanya? Aduh, gue bilang gitu. Terus gue bilang, jangan dong Ma, nggak usah, itu kan biasa. Nggak ada yang kayak gitu biasa. Kamu turun sekarang, kamu kerjain itu, atau kamu diam di sini tapi ya Mama udah yang tahu turun. deh, bukan mama yang turun. Gue yang digencet sama mak gue. Oh iya, betul. Iya, biar berani digituin. Ternyata mamanya anak taekwondo juga. Mamanya pelatih taekwondo kalau dia. Kenapa jadi kampung taekwondo sih? Gini mulu. Ya udah gitu. Ada turun. Turun. Terus ngelakuin itu yang disuruh sama nyokap gitu. Biar berani, Biar besok-besok berani. kalau dilabrak Oh, lagi. iya. Jawab apa tuh si anak taekwondo itu? Ya ternyata benar katanya nyokap. Jadi begitu gue bilang, kan nyokap ngeliatin itu dari mobil, Iya, dari iya. jauh gitu. Dipantau gitu sama Iya, dia. gue udah ngeliatin, aduh pas ngeliat lagi, diliatin. Maunya kan maksudnya cuma datang ini cuma, Kak maaf iya. gitu. Terus balik lagi kan yang ngeliat. Tapi dia ngeliatin, ya udah tuh gue bilang, Kak, gue masih manggilnya masih Kak. Iya. Kak, kenapa? Dia bilang gitu. Enggak, saya cuma mau ngomong. Saya yang namanya Denada yang anaknya artis. Terus gue udah duk badan gue muter aja. Emang kenapa? Kenapa nyariin saya? Terus mungkin karena itu ya katanya orang-orang tuh benar gitu. Kalau kita tuh punya nyali, maksudnya orang Benar. lihat kita tuh berani. Ya. Pasti tuh orang tuh yang mau ngegencet kita tuh ada ciutnya Benar. sedikit gitu. Benar. Jadi dia begitu tuh dia kayak kediem gitu terus dia ngomong, Apa-apa? ya nggak apa-apa, gue cuma mau tahu aja gitu. Dia rasa tertantang jadinya Iya, kan. pada saat dia ngomong gitu ya terus gue langsung kepercayaan diri gue langsung naik kan. Meningkat langsung. Meningkat, langsung gue bilang, oh ya udah kalau gitu. Ini. Jadi berani. Biar penonton kebayang kita reka adegan gitu. Boleh. Ayo. Coba kakak kelas ini, kakak kelas nih. Kakak kelas tadi. Kakak kelas. Aku sama Anu di kakak kelas. Oh, Aku yang kelabrak. Kamu yang labrak. Iya. Oh ini yang itu. Kita ngelabrak ya. oh lo jadi emak gue ceritanya. Nah, beda kontesa dong. Gimana? Aku dari Aku mana sama dari siapa? situ? Oh kita yang manas-manasin aja ya. Sendiri Ya emang. sendiri. Jadi aku Udah yang berdua. anak Kamu yang anak taekwondonya. taekwondo. Oh kan anak taekwondo lagi Taekwondo. latihan. Kita dua geng. Kita Ayo. kita di depan gerbang sekolah ya kan? Iya nih. Udah nungguin nih. Ngapain itu, Emang boleh? Ngapain? Nggak boleh. Nggak boleh. Salah mah nggak boleh. Tusuk gigi dia. Kak. Oke. Dan ya siap ya. Siap. Dia yang lewat ke kita. nanti Iya. baru. Udah nada tuh yang katanya. Tangan lu, jangan lupa tangan lu. Ini dia dari anak artis. Ini yang anak artis itu ini. Lihat tuh. Gertak. Hop. Lo yang katanya anak artis itu. Hah? Nggak sosok cantik loh. Gila, cantik banget dia tuh. Jangan kagum. Jangan kagum. Jangan kagum. Kita harus lebih Kita harus dari dia. Tahu, Power. faktanya lebih cantik dia daripada lu. Iya. Tapi jangan kagum. Kita harus tetap di atas dia kan? Iya dong. Iya. Tapi aneh juga sih nantangin orang ngadepin ke atas banget. Ayo tantang lagi yuk. Kak, maaf. Maaf. Maaf, emang lebaran lu maaf. Maaf. Jangan tantang anak artis deh lo. Ngomong lo jangan diem aja. Kakak saya mau nanya tadi kakak katanya nyariin saya. Iya, kita mau nyariin kamu, minta tolong. Minta Temen saya tuh gak bisa lepas tangannya tuh. Balikin. Double tip. Ini ya kak. Makasih. Iya. Kau membuat cinta jatuh dari mata dan turun ke hati. Oh, Kanwar apa ini Kanwar? Jadi ini makanan. Ya. Ya iyalah. Iya. Kan hanya ini. Sebelum Dinamo siapa? Iya. Dinamo Kilik. Sebelum ke makanan, hidup itu kan pasti ada kasta-kastanya. Iya. Ada ini mohon maaf ya, bukan ngebedain. Ada orang kaya, ada orang miskin. Sama itu halnya ada di makanan. Ada makanan yang mahal, ada makanan yang mursi dari ini. Nah sekarang ini aku udah nyajiin di depan kalian. Iya. Kalian silakan cobain dulu. Iya. Rasanya seperti apa? Lapar kan? Lapar, gua mah selalu lapar emang. Boleh kita cobain dulu yuk, ayo. Ayo, silakan. Yang mana dulu? Ada rujak sama ada ketorpak di sini ya. Ketoprak. Ya.
rujak dulu. Rujak dulu. Ya, boleh ya. Rujak boleh, silakan. Mau pakai Dibagiin. pakai hand Pakai glove ini enggak? aja. Hand glove aja, hand glove. Kamu pakai gloves juga? Ya, hand glove. Kaki Nah, kiri. ini ya. Silakan Kak Denada. Ini kita mesti memperkirakan mana yang mahal, mana yang enggak gitu enggak? Ya, dari rasa. Apakah ada perbedaan? Apakah ada kesamaan? Pepaya. Nyam. Enak banget. Oke. Itu Nah guys, lihat dah muka Kiki. Pengen banget. Kasih lah Kiki lah. Kak Diki. Ambil sendiri deh, ambil sendiri. Nih, bentar ya, bentar. Kamu udah nyolek sambal dari situ udah? Nih Kiki nih. Ya Allah adek nih kita cobain ya. Oh, aku tahu. Aku Apa? cobain jambu. Apa? Kayaknya ya tapi Ya, kayaknya ini yang kastanya tinggi dah. kayaknya ya. Oke, nanti kita tampung dulu ya. Nanti hasilnya, resultnya nanti. Oke. Kita cobain dulu. Makan. Ini Sekarang apaan yang ini? ada 2 nih. Rujak. Aku mau ngasih tahu harganya. Aku lihat payanya ini bagus, ini kematangan. Itu kematangan. Iya. Jadi Tapi kalau yang jawabannya- secara udah siap nikah, kayaknya itu udah matang banget. Jawabannya itu yang dipakai sama Kak Diki itu yang rujak mahal. Oh, Kalau gitu. ini yang yang harganya biasa aja. Sida. Mursida. 27.000. Ini Ini 95.000. 95.000. Nggak bisa dong aku makan yang kayak gini. Pilih langsung. Tadi di awal itu ya. Di awal itu ya. Awalnya itu. Kenapa sampai kamu bisa berpikir kalau itu yang Kalau diganti, mahal? nanti Bu Cahyo udah makan yang ini ya. Kenapa ya? Soalnya ternyata ini yang mahal. Tadi pikir karena itu tuh kacangnya masih gede-gede gitu loh. Oh, Kalau ini iya. kan kacangnya udah lebih hancur. Hancur. Beda di kacangnya doang. Iya. Tuh. Karena dari satu kualitasnya, terus yang kedua kan chef melalui pendidikan, ya kan? Ada title-nya, ada prosesnya, makanya harganya lebih mahal dan ada teks pajak yang lebih gede karena di restoran ternama. Tempatnya ya, lebih Tempatnya ya. bagus. Diary. Apa Kalau ini tiga- kan di bawah. 3 kali lipat apa 4 kali lipat harganya ya? 35 iya 35. 35. Udah, Oke, sekarang saatnya kita makan ketoprak. ketoprak. Coba sekarang tebak ya, mana ketoprak yang mahal, mana ketoprak yang mursid. Udah dari beda nih dari bumbunya Coba beda juga liatin nih. tuh, liatin. Boleh. Padahal sama-sama pernah telurnya ya ada. Sama telurnya 2 Timun. juga. Iya. Ada bihun. Gitu. Yang mahal harganya 65.000 satu porsi. Kalau yang murah harganya 19.000. Mana Kak Denada? Yang mahal sama yang murah mana nih? Sama yang mursid menurut Kak Denada. Kalau yang mahal kayaknya yang itu dah. Yang mana? Yang mana ini? Ini. Kenapa? Kenapa? Soalnya dia di telurnya aja dia pakein daun bawang. Oke. Oh, bedanya di situ. Berarti kan modalnya jadi lebih ada lagi lebih banyak kagak? Iya, bener. Ada yang jawabannya bener. Ini yang mahal, Berapa itu? ini yang murah. Berapa bedanya? Ini 65.000. Ini 19.000. 19.000. Iya. 4 kali lipat. Ketoprak humor kali ini ya, Mas. Tahu dong. Lebih mahal. Bedanya di bawang Kita putih. makannya. Sambil ya Kak Denada, sambil ngobrol ya. Iya. Kak, kakak kan Ini lu pernah nih. hidup di fase paling enak ya. Iya betul. Tapi pernah gak seorang Denada tuh hidup di Fase titik terendah. terendah, fase terendah gitu. Pernah dong. Ya, udah tau lah ya pasti semua waktu aku di Singapura nemenin Aisyah treatment. Pada saat itu kan masa pandemi juga. Oh iya Pak Sandi. Aku nggak bisa kerja. Iya. Semua Border ditutup di Kan sana. udah Jadi- single parents ya maksudnya ya? Iya, nah tiba-tiba aku merasakan benar-benar ada di satu posisi yang aku tinggal di Singapura berduaan sama anak aku sama sepupu aku waktu itu bertiga kita dan nggak punya pemasukan, nggak punya pendapatan selama sekian lama. Di saat yang sama anak aku harus menjalani sebuah treatment yang biayanya tuh Nggak murah, mahal iya. sekali, tinggal di negara yang sangat amat terkenal dengan biaya hidup yang sangat amat tinggi. Punten Kak nanya, waktu itu uang terdikit berapa di dompet sampai masa dalam titik terendah itu gitu? Ini kita bicara di Singapura ya, Iya. bukan Iya. di Indonesia ya. Iya, Di iya. Singapura pada saat itu aku dengan pemikiran bahwa anak aku harus melakukan kemoterapi itu kadang-kadang seminggu bisa sampai 3 kali Iya. dengan harga Oh, apa? ya dengan harga tuh paling murah itu udah 7 digitnya 6 digitnya di Indonesia. 7 digit, sorry udah 7 digitnya Indonesia gitu. Berarti masuk ke belasan puluhan juta ya maksudnya Adam? Udah juta pokoknya sekali Iya. dia harus kemo gitu ya. Dan seminggu sebelumnya aku cek itu aku rekening aku 200.000. Nggak nyampe $20 di Singapura makan juga kagak cukup. Pada saat itu gitu. Pada saat itu ya. Iya, Maaf banget, pernah nggak sampai akhirnya terpaksa minjem uang
ke teman artis mungkin? Minjem aku alhamdulillah nggak pernah, tapi nggak Jual pernah. aja. Cuma aku utang ke bank gitu-gitu udah juga pada saat itu gitu dan nggak masalah. Tapi salah satu yang orang yang nolong aku pada saat itu adalah aku nggak akan pernah lupa ya jasanya Mbak Risna. Manajer aku. tadi yang Iya, Kak ada kabarin uang. Iya, karena dia langsung bilang sama aku waktu itu, apa Mbak yang bisa gue bikin gitu. Terus aku cuma bilang, gue punya barang ini bisa nggak tolong bantuin gue cariin Apa aja orangnya. sampai dijual waktu itu? Semua Apartemen. tas. Oh tas, apa tas? Apartemen mah dari awal udah itu aku jual. Tas, Perhiasan. kendaraan perhiasan semua. Dan ini aku nggak pernah ngomong sama siapa-siapa, tapi Kak Feni Rose itu adalah salah satu orang yang bantu aku. Gitu, yang juga banyak yang nggak tahu. Membeli, Iya. membeli. Iya, membeli salah satu Dia nggak pernah mau aku kasih tahu ke siapa-siapa apa yang dia bikin buat aku, tapi dia adalah salah satu my Angel. angel. My angel, my hero, iya. Harus. Karena pasti banyak kan teman-teman artis yang ibaratnya juga seperjuangan sama Kak Nena yang kenal. Jadi Iya, melihat iya, kondisi itu benar. nggak mungkin juga tinggal dia apalagi berjuangnya memang buat anak, Iya, bukan buat anak. Iya. siapa-siapa. Iya. Dan aduh merinding Barista walaupun Kak Nena ada di Singapura tapi Dia yang nangis, dia yang dia yang nangis, dia tuh kan sebenarnya kita temenan tadinya gitu lama. Dan pada saat aku tuh ada di titik terendah, semua orang tuh bukan banyak sih, tapi aku mengerti. Semua orang punya bagasinya masing-masing. Mereka memilih untuk menyelamatkan hidupnya udah pasti lah. Semua orang punya keluarga dan punya. Jadi aku nggak pernah merasa ditinggalkan. Kalaupun ada orang yang meninggalkan aku di saat aku lagi susah, itu wajar karena semua orang mau menyelamatkan diri struggle, masing-masing. Tapi justru di saat aku lagi susah-susahnya dia yang datang ke aku dan dia bilang, gue manajerin ya lo ya, pokoknya gue bantuin lo, nggak usah mikirin gue, nggak usah mikirin manajemen fee whatever, pokoknya gue bantuin lo dan apapun yang bisa gue bikin untuk bantu lo, gue akan bantu lo gitu. Jadi aku tidak akan pernah lupa selama-lamanya. Barista ya Yes. orangnya. Terbaik Barisna ya, ya Allah. Iya. Berarti beliau yang juga mungkin menghubungi artis-artis buat bantu jual-jual. Iya, dia yang Ini dia. Barisna. Yang barusan diceritakan oleh Kak Denada ya, Mbak Risna. Silakan Barista sini Barista. Risna duduk boleh sini sayang. Nih, Sini, boleh. Halo. Salam. Ini. Malaikat berbentuk manusia. Itu ada ternyata. Iya, betul. Ternyata ada nyata. Kita sih nggak tahu ya gimana kalau saat itu Barisna nggak ada untuk menolong Banenada. Iya. Karena Banenada nggak kepikiran siapapun saat itu, cuman Barisna doang yang Iki, HP aku tuh, aku punya iPhone dulu pada saat itu udah iPhone lama banget. Udah selesai nih pandemi nih, HP aku tuh cuma punya satu itu. Boro-boro lah mikirin mau beli HP ya, Iya. HP yang udah kayak begitu, udah pecah, retak sampai dia mati, sampai segala macam, sampai itunya layarnya udah aku nggak bisa pakai lagi. Itu tetap aku paksain aku pakai, karena aku nggak mungkin dalam keadaan kayak gitu gue masih Beli mikir HP mau beli baru. HP gitu loh. Iya, Sekunder. pikiranku di mana gitu, anak aku masih harus treatment apa segala macam. Dia ngelihat, dia cuma bilang gini, ya Allah Mbak, itu HP kayak begitu masih dipakai. Ya udahlah nggak apa-apa, ini masih bisa dipakai kok, nggak apa-apa, yang penting bisa buat kerja, bisa buat ini, ngubungin anak gue segala macam. Besokannya dia beliin aku HP. Masya Allah. Barisna yang mendasari Barisna buat tergerak buat bantu. Padahal maksudnya udah cukup lama berarti artinya maksudnya udah nggak manajerin gitu nggak pada saat manajerin. itu. Ah, Atau masih? atau masih Pertama sih kita, Dena kan klien aku awalnya. Aku bikinin dia lagu, kemudian udah lama nggak ketemu. Kemudian entah ya Denada dapat hadiah saat itu. Hadiah dari Allah ya, berupa ujian yang insya Allah Positif banget. mudah-mudahan apa ya, itu justru mengupgrade keimanannya dia gitu. Kalau aku sih nggak pernah ngerasa kayak malaikat berbentuk manusia, enggak. Maksudnya yang dirasakan sama Kak Denadanya Ya kan? walaupun begitu, itu kan dianya aja yang lebih-lebihin. Sebenarnya ya emang itu udah kewajiban kita sebagai apa? Manusia sesama menolong manusia lainnya. Apalagi teman, apalagi kita deket. Bahkan sampai ini loh Kak, tadi kan Kak Denada berkali-kali bilang bahwa wajar banget di posisi dan kondisi tahun itu, saat itu orang nggak bisa bantu banyak karena pandemi gitu kan. Orang juga lagi pada struggle sama hidupnya masing-masing. Tapi Barista bukan cuma menjadi penghubung atau misalnya jadi jembatan untuk membantu Kak Denada untuk misalnya menjual aset, tapi
Bahkan barista juga yang membeli salah satu Iya, asetnya Mbak Iya. Kak Denada. iya. Jadi aku punya rumah itu bentuknya tanah sebenarnya tadinya tanahnya tuh agak panjang dan udah mentok nih, aduh udah nggak tahu lagi mesti bagaimana, harus aku jual lagi, harus aku menjual lagi sesuatu untuk ada fresh money lagi gitu. Dan pada saat itu aku bilang sama dia, aduh ini gue potong aja deh, gue mau jual aja, biarin deh gue mau jual aja. Dia dan kakaknya Yang bahkan beli bukan yang beli ya. Ya karena saat itu ya memang sebenarnya aku juga nggak kepikiran mau beli properti apalagi di saat iya. gitu ya gitu. Terus ya memang dia saat itu juga emang pas lagi butuh banget ya ternyata Allah apa ya mengijabah lah ininya Jalan di dia situ gitu. ya. Malah sebelahan gitu Iya. tinggalnya sekarang. Jadi sekarang sebelahan tinggalnya. Jalannya Allah semuanya dideketin Iya, ya. Jadi sebelahan benar-benar sebelahan. Tadi apartemen iya, rumah, tas, Semua perhiasan. perhiasan juga barista yang bantu jual. Iya. Menghubungi teman-teman artis. Iya, Sebenarnya nggak banyak sih ya. banyak. Banyak. Nah, dia Ya omongin maksudnya banyak. sebenarnya nggak banyak banget sih maksudnya untuk menghubungi gitu. Ke beberapa yang dekat aja gitu yang emang kenal Kak Denada gitu secara Iya, personal. untungnya ya alhamdulillah ya ada satu teman artis kita juga yang Karos. Makasih ya Karos. luar biasa lah saat itu. Aku tanya, Kak ini aku mau jual ini punya Dena gitu. Terus bilang kira-kira berminat gak ya? Dia tanya, oh mau aku cuma kirim foto aja tuh. Iya. Iya. Kirim foto Adanya sama iya. Ya, ini barangnya kayak gini, nanti bisa dilihat dulu. Dicek dulu keaslian apa segala macam surat-surat Iya, gitu ya. Nggak diajak, Ternyata Dicek sama sekali nggak malah dicek, nggak ditawar. nggak ditawar. Fotonya pun seadanya bukan yang beauty shot gitu yang Enggak, foto Ini HP. foto seadanya Iya, aja iya. sudah. Iya. itu harganya kan ratusan juta dan langsung beliau Kak Feni Rose Ngomong, Beli. bilang, Riz kasih waktu 5 menit ya, oke. Di situ dia langsung transfer. Aku juga kaget. Aku langsung bilang, Kak ini udah laku loh Kak. Hah? Katanya alhamdulillah, dia nangis lagi, alhamdulillah. Dari mana? Siapa yang beli? Aku bilang, Kak Ros sebenarnya dia nggak mau juga dikasih tahu. Mau dia dikasih tahu. Tapi ya aku harus kasih tahu nih ya orang-orang yang udah berbuat baik sama mereka, gitu, sama Dena khususnya gitu. tapi alhamdulillah hidup akhirnya sekarang sudah mulai aduh Bahagia. ini maksudnya apa ya sebuah hal yang berharga juga tahu buat kita terus juga buat penonton OTW bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau kita berbuat baik akan datang lagi orang-orang baik dan nolong kita. Amin, insya Allah. Jangan nyerah, jangan langsung potong jalan ke arah yang aduh merinding. Ya hanya Allah yang menggerakkan orang-orang baik untuk sekarang juga Kak Denada juga ya. Ya udah teman-teman jangan kemana tetap di OTW. Kita balik. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Melakukan yang terbaik. Tadi aku habis dari dapur. Kamu lagi lihat apa? Lagi follow-followan sama Mbak Risna. Udah follow Mbak Risna? Iya, aku mau dibikinin lagu. Bikinin lagu. Iya, kalau apa namanya? sama Kak Denada. Ada kan teman cipak cipuk cipak cipuk. cipuk. Cipang cipung cipang cipung. Ada Raffi Ahmad dong itu. Iya. Cepet banget. Kok cepet banget. Apalagi sih? Ini minuman orang kaya. Perasaan bikin satu cepet banget. Kok bisa langsung 5? Karena aku bikin langsung gini. Kok ada pasirnya? Bukan pasir itu. Itu gula. Gula. Oh biar pas di ini ya manisnya ya. Paling enak sebenarnya kalau minum dia itu mesti sama si pasir-pasirnya ini ya. Exactly. Exactly. Jadi kan memang sengaja aku taruh di luar supaya pas kita minum tuh ada kayak sentuhan pasir berbisik gitu. Benar. Manis-manis Pasir dari berbisik. pasirnya Nggak ada pakai garpu aja. Dari pasirnya. Dari pasirnya. Enak kan luar Kak Dena tuh hidup di Singapura dari tahun berapa sampai tahun berapa Kak berarti Kak? 2018 sampai sekarang masih di sana. Oh masih masih di sana. Masih dari 2018 kita pindah ke sana sampai sekarang Aisyah masih sekolah di sana. Alhamdulillah. Aku keponya tuh kenapa memutuskan memilih Singapura? Pada saat itu sih ada banyak sih pertimbangannya, tapi emang karena kan treatment kemoterapi itu treatment yang cukup panjang. Terus ada banyak faktor lah di dalamnya. Jadi
treatmentnya nggak boleh ada hambatan gitu. Maksudnya dari segi pengobatan, dari segi ketersediaan obat, dari segi waktu dan segala macam itu semua harus terplanning dan mengikuti protokol yang sudah disiapkan dokter. Nggak boleh mundur sejam, apalagi sehari 2 hari gitu kan. Jadi kita rembuk keluarga, kebetulan juga kokonya papanya Aisyah itu juga seorang dokter. Jadi atas saran dari dia juga dan kita juga saling kita ngobrol satu sama lain, hubungan dengan dokternya yang di sini juga, hubungan dengan dokter di Singapura juga. Akhirnya kita putuskan kita bawa ke sana. Semata-mata hanya karena ikhtiar kita aja. Ya, kita kepengen kasih yang terbaik buat anak. Ya, gitu. Berarti sekarang udah ibaratnya Aisyah udah alhamdulillah ikut happy dengan pertumbuhannya dia juga. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir, Iya. Kak Dena, motivasi apa yang selalu Kak Dena kasih buat Aisyah supaya ya kan nggak mudah buat anak kecil kita juga orang Iya. dewasa dikasih amit-amit penyakit itu pasti mental down kan. Nah kalau untuk menguatkan Aisyah supaya dia tetap menjadi anak yang ceria, yang itu gimana yang kuat gitu? Justru kebalik, Ki. Aku rasa selama perjalanannya tuh aku yang lebih banyak dikuatin sama Aisyah. Pernah aku boleh cerita satu kejadian pada saat itu dia lagi drop badannya. Habis kemo. Biasa itu, habis kemo itu anak badan pasti drop. Sementara malam itu aku sudah harus ada kontrak, harus nyanyi di Indonesia, di Jakarta. Aku Terus di tinggalin situ Aisyah dong. dan cuma berdua aku di situ sama dia. Terus aku duduk di sebelahnya tuh aku cuma diam aja. Dia rupanya ngerasa, dia ngeliat aku, dia tanya ibu kenapa, dia bilang gitu. So aku bilang, aku lagi bingung. Akhirnya aku bilang gitu, karena aku tidak punya siapapun untuk bisa berbagi. Jadi aku akhirnya ngomong sebenarnya aku lagi bingung. Dia bilang bingung kenapa? Aku seharusnya nanti malam pulang ke Jakarta karena aku ada kerja, aku nyanyi. Aku bilang. Terus dia bilang, terus kenapa? Terus aku bilang, ya tapi kan kamu lagi begini. Aku bilang, aku nggak merasa aku bisa ninggalin kamu di sini dan aku pergi ke Indonesia. Tahu nggak dia bilang apa? Dia liatin aku, dia senyum, dia bilang gini. Siapa yang mau dikasih rejeki sama Allah? Masya Allah. Aku lihat dia, aku cuma, siapa yang mau dikasih pekerjaan sama Allah? Aku bilang gitu. Then go ibu, I'll be fine. Jadi aku bersyukur karena Ya betul, malah dia yang nguatin. dia yang kuatin aku. Jadi Allah berikan perjuangan buat aku mendampingi dia sebagai ibunya, tapi di saat yang sama Allah berikan dia menjadi penolongnya dan penguatnya melalui dia. Jadi I'm so proud of you, Aisyah, we love you Aisyah. Aisyah luar Biasa. Terus ya. Berkembang yang baik, berprestasi. Seperti kayak mamahnya. Amin, amin. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa bawa ke sini ya. Insya Allah Aisyah ditunggu. Aisyah, we love you. Aisyah Keren juga banget. Jadi anak yang sukses bisa membahagiakan orang. Amin. Pasti dengan hati yang begitu mulia, kekuatan yang luar biasa di saat kondisinya lagi drop aja dia punya kekuatan yang gitu. Dan Gimana Allah nggak salah milih bunda. Iya. Bundanya juga the best nih. Bundanya the best. Kiki banyak banget pelajaran yang kita ambil hari ini, Kiki. dari Buat seorang buat hidup ibu. dari seorang ibu, bertahannya, dan apa pelajaran terbaik adalah hari ini. Kita berbuat baik, nggak usah dihitung-hitung. Pokoknya berbuat baik aja dulu, insya Allah nanti Allah ganti. Kalau kata Amin. Ustaz gua, arisku min haitsu la yahtasib. Jadi rezeki itu datangnya nggak terduga-duga. Terima kasih ya. Terima kasih Kak Nada. Terima kasih yang telah menyaksikan OTW. Jangan lupa selalu saksikan OTW 8.30 Sabtu Minggu hanya di Trans 7.